Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di acara kesayangan kita Live Talk, a talk so serious, it is fun. Bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Ruli Simorangkir. Oke, pada acara Christmas Special Edition ini Bang, kita Ya. nggak cuman berdua doang seperti saudara-saudara bisa lihat. It's a family talk. Yes, it's a family talk. Ada istri saya, Ana, ada istri Bang Ruli dengan Kak Ricci Simorangkir. ada brother Frankie Kuncoro yang udah nggak asing lagi dan Feli istrinya. Wow, welcome, thank you banget sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk menemani pemirsa kita di acara Live Talk Christmas Benar-benar. Special Ini Edition. ada kesehatian tiba-tiba. Gue baru perhatiin, bajunya sama kita. Wah iya, kembali. Sama Tadi persis. hampir aku mau pakai celana. Bisa begitu. Luar biasa sekali. Bang, tema kita untuk Natal ini apa Bang? Kita mau bicara tentang damai sejahtera. Natal itu kan selalu bicara tentang jingle bell, jingle bell. Habis itu damai sejahtera di bumi. Nah, kita mau bicara tentang itu. Tentang damai sejahtera, damai yang sejati sebab Alkitab juga berkata Yesus adalah Raja Damai. Tetapi persoalannya banyak orang Kristen yang belum memiliki damai. Oke Bang, silakan Bang, dibuka aja langsung Bang. Ini nggak berasa ya, tiba-tiba udah sampai di Natal. Kayaknya baru kapan itu kita ngerayain tahun baru, baru kapan itu kita shock karena lagi senang-senang tahun baru, tahu-tahu ada pandemi. Lockdown langsung. Lockdown, pandemi nggak selesai-selesai, kita pikir cuma sebentar. Wah, ternyata sekarang udah sampai di Natal lagi. Dan pada saat ini mesti diakuin bahwa kondisi Natal kita kali ini rada-rada mencemaskan. Karena kita juga nggak tahu bagaimana apa yang akan terjadi di hari yang akan datang ini. Nah tapi karena itulah maka kami dari Live Talk pengen bicara tentang damai sejahtera. Apa sih damai sejahtera itu? Pertama-tama mau dikutip dulu apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Tuhan Yesus bilang begini waktu itu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27. Melalui ucapan ini sebetulnya yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa setelah kehadirannya, kematian dan kebangkitannya, maka hubungan dengan Tuhan itu bukan lagi dibuat melalui ritual. Yahudi di zaman dulu itu selalu bicara tentang ritual, terutama setelah zaman Ezra. Segala sesuatu setelah zaman Ezra menjadi sangat legalistik, formal. Hubungan dengan Tuhan itu dilakukan dengan ibadah-ibadah, ritual-ritual, pemotongan domba, kambing, sapi, dan lain-lain. Dengan mengikuti aturan-aturan hak agama yang luar biasa rumit, sampai-sampai ada 612 mitzvot yang harus diikuti. Dan itu sifatnya sangat legalistik, luar biasa legalistik. Sampai-sampai orang yang benar-benar punya hati untuk ngikutin ajaran, orang punya hati untuk nyari Tuhan, jadi kapok. Sampai segitu ruwetnya di zaman itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa mulai sekarang anak-anakku, kekasih-kekasih hatiku, biji mataku, hubungan antara manusia dengan Allah itu bukan lagi melalui ritual-ritual yang seperti itu. Hubungan dengan Allah itu melalui damai sejahtera. Nah, di sini kita bingung. Di bagian yang tadi kita ngerti ya, udah gak mau ritualistik lagi, kita ngerti semua langsung, oh iya bang, gue udah ngerti, itu mah udah bahasa lama bang. Tapi begitu kita bicara damai sejahtera, di sini kita ruwet. Kita kepengen banget ngerasain damai sejahtera Natal, tapi bertahun-tahun, even buat saya loh, seringkali Natal tuh kita bicara gini, damai, tapi kita gak damai. Asli kita ruwet gitu. Ntar dulu ya, kayak sekarang nih, tahun depan udah bener belum nih ekonomi ini, kan begitu tuh. Gimana kita mau bilang damai sejahtera sementara pikiran kita kemana-mana? Susah loh, damai sejahtera itu susah. Apa sih damai sejahtera Tuhan itu? Mungkin nah karena Bang, banyak orang dulu kalau
Natal damai, dia pikir holiday kemana nih akhir tahun. Nah damai itu. Damai tapi nggak Sekarang damai bingung. juga, karena kan harus cari duit buat liburan. Akhirnya jadi stres juga, gara-gara liburan udah dekat, kita udah janji sama keluarga, tapi duitnya belum ada, kan begitu tuh. Akhirnya jadi kacau kan. Kita berusaha untuk berdoa, kita datang ke Tuhan, kita berdoa. Tapi tetap aja kita stres. Jangan cuma doa doang, tambahin pujian. Kita muji Tuhan pakai doa, tetap aja kita stres. Ditambahin puasa lagi, tetap aja kita stres. Karena kita punya banyak persepsi, banyak goals yang kita kepengen capai. Akhirnya damai sejahtera itu nggak terjadi. Nah tapi hari ini kita mau bicara dulu, apa sih damai sejahtera itu sesungguhnya? Ketika kita bicara damai sejahtera ya, maka ayat tadi itu sebetulnya berkaitan sekali dengan Yesaya 32 ayat 17. Tuhan Yesus adalah guru Yahudi, benar dong? Ketika dia mengajar kepada siapa? Mengajar kepada orang Yahudi kan? Orang Yahudi yang kenal banget kitabnya. Nah waktu Tuhan Yesus bicara tentang damai sejahtera, kira-kira pengajaran mana di dalam kitab Yahudi yang orang Yahudi sadari? Langsung dia klik. Yesaya 32:17. Hari ini kita rada kurang paham ini. Tapi ternyata pengajaran damai sejahtera itu berkaitan sekali dengan Yesaya 32 ayat 17. Dikatakan begini dalam Yesaya 32:17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi damai sejahtera itu adanya pada kebenaran. Nah, ayo dalemin lagi dulu ya. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu pada akhirnya kalau kita gali, kita godok, kita sarikan lagi. Kebenaran adalah karakter Kristus. Karakter yang gimana? Karakter yang hidup tanpa keakuan sama sekali. Itulah kebenaran. Maka Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Maka kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang seperti apa? Ikuti pribadiku, ikuti contoh yang aku teladani. Apa itu? Aku rela mati. Walaupun sebetulnya aku tidak perlu mati. Kalau aku mengandalkan kealahanku, ketika aku berteriak kepada surga, bukankah Tuhan akan mengirimkan bala tentara surga untuk menghindari aku dari kematian? Bisa loh. Tapi dia gak bikin itu. Maka dia rela mati. Ku bentangkan tanganmu dan ku katakan, I love you all. Biji mataku, kekasih hatiku. Itu kan pribadi tanpa keakuan sama sekali kan. Bang, kok Natal bicara tentang kematian? Karena sebetulnya Tuhan Yesus bukan cuma kepengen diingat melalui kelahirannya. Justru nilai pentingnya itu ada pada kematiannya. Kematiannya itu yang membebaskan kita, kan begitu. Bagaimana dia membebaskan kita? Dia adalah pribadi tanpa keakuan sama sekali. Nah itulah kebenaran. Maka ketika kita mematikan keakuan, mematikan ego, kepentingan, kesombongan, kelakuan kita yang nyebelin, di sanalah ada kebenaran. Dan ketika itu tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Oke Bang, saya tertarik tadi dengan Yesaya 32 ayat 17 tentang damai sejahtera dan ketenangan. Banyak orang itu kan sebenarnya kenapa dia mau damai, karena mereka mau ketenangan. Siapa sih yang gak mau tenang, siapa sih yang gak mau damai. Betul. Tetapi persoalannya justru Alkitab mengajarkan orang harus memiliki kebenaran dulu, baru bisa memperoleh damai sejahtera. Dan ketenangan adalah akibatnya. Dari damai sejahtera. Tetapi persoalannya banyak orang tidak mau kebenaran, tapi mau damainya. Betul. Atau mau kebenaran, tapi gak mau belajar. Betul. Jadi di zaman Yesaya ini zaman yang unik. Di zaman Yesaya itu tingkat kerohanian, tingkat ritual Yahudi itu lagi di puncak-puncaknya di zaman itu. Mereka tuh taatnya luar biasa kepada Tuhan. Mereka udah ngalamin pembuangan beberapa kali. Udah satu kali itu pembuangan. Dan mereka udah kapok. Di zaman Ezra tuh sebenarnya mereka kapok karena dibuang.
Nah maka mereka jalanin betul ritual-ritual itu. Tingkat ritualnya tuh lagi tinggi-tingginya. Tapi di zaman itulah kemudian Tuhan nyampaikan ini. Harus ada kebenaran. Jadi bukan soal ritual, bukan soal beragama, bukan soal ngerayain Natal atau nggak ngerayain Natal, bukan soal hanya sekedar datang ke gereja dan berdoa, bukan, tapi soal belajar kebenaran. Kebenaran itu juga bukan cuma baca Alkitab. Seringkali orang bilang gini, baca Alkitab dari awal sampai akhir, doa lagi sampai akhir lagi, terus bolak-balik. Tapi seringkali orang nggak ngerti. Disuruh baca Alkitab, katam sih Alkitabnya, beberapa kali katam. Tapi lu ngerti nggak? Itu problemnya. Maka harus ada kebenaran, artinya belajar firman Tuhan, didalami, bukan cuma dihafal. Di acara Natal, orang-orang anak-anak kecil di gereja-gereja tertentu suruh maju. Pak Jojorhon suruh hafalin. Suruh anak-anak kecil di depan, ibu-ibu gini. Tapi itu baru di level menghafal. Di sini yang dibicarakan adalah kebenaran, artinya belajar. Oke, kita mau ke tamu spesial kita dulu nih. Untuk ke Frankie Kuncoro dan Feli. Oke, wah ini untuk Brother Frankie sebagai worship leader yang sudah melanglang buana. Wah, saya ini suka banget pemirsa sama Brother Frankie kalau pas mimpin pujian. Wow, dahsyat banget. Oke. Sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana supaya di tengah-tengah kesibukan pelayanan ya, bagaimana supaya damai itu bukan hanya ada di atas mimbar ya ketika kita pelayanan, kita sibuk, tapi kan yang paling penting damai itu harus hadir sampai di rumah. Wah, mungkin Frankie bisa sharing dulu nih sama pemirsa di rumah. Kalau kita berdua pegang prinsip firman Tuhan itu di Mazmur 62. Dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Wow. Jadi kemarin kita juga discuss kan. Jadi apa sih yang membuat damai sejahtera itu ada di rumah tangga kita ya, karena kita belajar bangun hubungan sama Tuhan. Entah secara pribadi maupun bersama-sama. Karena ada waktunya kadang-kadang kita berdua lagi sibuk juga, kadang-kadang ya udah kita selalu punya saat teduh pribadi. Tapi ada waktunya di mana kita pasti punya saat teduh bersama. Itu yang kita bangun. Jadi kita belajar untuk nempel sama Tuhan dalam segala keadaan. Dan memang benar, itu membuat akhirnya damai sejahtera itu juga ada. Tapi kalau yang kedua, apa lagi? Saya tambahin. Kalau menurut aku sih, kalau soal kita ya ini ya, proses pengertian untuk mengerti ya satu sama lain itu. Jadi ya kalau Frankie kan dulu sering pelayanan keluar nih. Jadi kan di rumah kita kan sama anak-anak kan sendiri ya. Itu ya harus ngerti ya gitu. Jadi apapun yang dilakukan suami sih saya harus support gitu sih. Wow. Dengan kata lain damai sejahtera itu ada kalau kita bisa saling ngerti season hidup kita masing-masing. Karena kalau di musim pandemi malah kebalik. Saya sempat ngalamin itu benar-benar kayak nggak tahu mau ngapain, ada season kayak gitu. Tetapi satu sisi malah luar biasanya apa yang lagi dikerjakan sama istri saya lagi meningkat gitu. Jadi saling ngerti season masing-masing itu membuat akhirnya kita bisa ada damai sejahtera juga. Wow. Gitu. Mungkin sekarang kita bisa tanya juga ke Kak Ricci dan istri saya sebagai istri, iya dong, sebagai istri yang juga sibuk punya kegiatan bisnis ini. Istri-istri kita kira-kira bagaimana untuk supaya damai sejahtera itu ada dalam rumah tangga di tengah-tengah kesibukan, urus anak, pekerjaan, bisnis? Kalau buat aku yang pertama dan paling penting adalah pas kita ngelakuin kegiatan masing-masing itu, pertama jangan ngerasa itu beban, itu udah pasti. Jadi kebetulan aku kerjaanku soalnya hobiku juga. Jadi pas aku kerja ngelakuinnya ya dengan sangat senang hati karena hobi. Terus pulang ke rumah pasti aku udah punya kayak satu agenda lah. Ntar sampai rumah mau ngapain ya. Jadi setiap hari tuh aku usahain supaya ada excitement gitu. Mau ngapain, mau bikin apa buat anak-anak. Mau ngapain, kegiatannya apa gitu. Jadi ya kayaknya dari situ selalu kayak berusaha suasananya seru-seru terus ya kayaknya. Gitu gak?
Kalau dulu ya kita mulai pacarannya tuh rada unik, Pastor Wigan. Jadi dulu itu di zaman pacaran sebetulnya saya masih rada-rada aliran kiri lah gitu. Masih belum terlalu di gereja sebetulnya pada saat itu. Tapi waktu kenal sama istri saya ini pada saat itu, dan dia juga waktu itu belum satu iman sama kita. Nah, dia sering banget ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang intinya adalah menyerang kekristenan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dia yang kritis itu, akhirnya saya jadi belajar. Tiap hari makin belajar, makin belajar. Lucunya lagi, walaupun dia waktu itu aliran menyerang waktu itu, tapi dia seneng banget dengerin lagu-lagu pujian. Nah, waktu itu dia senang dengerin lagu pujian, akhirnya karena dia senang dengerin lagu pujian, saya jadi tertarik untuk dengerin lagu pujian itu. Dari situ saya bisa gini, dulu tuh saya tuh aliran gereja lama. Gereja lama itu nyanyian pujiannya itu nggak ada sentuhan di hati. Waktu yang pujian-pujian yang baru-baru ini kan keren-keren ya. Ada hubungan yang indah antara Tuhan sama manusia gitu kan ya. Dari situ saya mulai jadi tertarik. Akhirnya kita pacaran tuh berdua sama-sama nyetel CD kita nyanyi berdua gitu tau gak sih. Nah dari situ akhirnya kebiasaan kita belajar dan lain-lain itu berkembang sampai hari ini. Sampai saya jadi botak begini kan. Itu gara-gara kita belajar dan itulah yang kita terapin di rumah. Jadi waktu kita ngomong ke anak-anak tentang firman Tuhan dan lain-lain, kita selalu dalemin lewat pengalaman hari-hari, lewat perjalanan hidup, lewat marahnya kita, lewat senyumnya, ketawa. Kita belajar gitu. Itu yang kita terapin di rumah dan itu yang ngebentuk kita sampai hari ini gitu. Wah, oke. Coba yang kalau kamu gimana? Yang pastinya sih kalau menurut aku damai sejahtera itu kita nggak bisa dapatkan dari apapun ya, harta dan lain-lain gitu loh. Tapi lebih ke Tuhan sih, keintiman dengan Tuhan, di situ kita menemukan damai sejahteranya. Itu aja sih. Oke. Saya tadi tertarik dengan jawaban Frankie yang bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti Bang dapat saya simpulkan nih Bang, memang damai sejati itu harus lahir dari dalam Bang. Ya. Ada banyak orang damainya dari luar, dapat mobil dia damai, happy, dapat handphone, iPhone yang keberapa sih sekarang saya juga udah nggak tahu ya. Yang serial terbaru kan orang ada yang sampai tungguin yang mau punya duluan gitu, seneng. Persoalannya kalau damainya dari luar, senangnya berapa lama? Dapat mobil baru, berapa lama senang? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bosen juga. Dapat barang baru, sebab damainya dari eksternal, dari luar. Tapi kalau apa yang tadi Frankie Kuncoro katakan, damai itu berasal dari ketika kita dekat dengan Tuhan, itu damai yang lahir dari dalam. Jadi saudaraku, ingat satu hal nih bahwa damai kita lahir dari dalam. Damai kita tidak ditentukan dengan eksternal apa yang ada di luar kita. Tetapi harus berangkat dari apa yang ada di dalam kita, saudaraku ya. Oke, saya kalau dikaitin sama Natal ini jadi gimana? Ada Natal, ada damai sejahtera, ada pandemi. Ini gimana kita ngaitinnya coba kalau begitu? Kalau saya ngelihatnya gini. Seringkali orang mengkaitkan damai sejahteranya itu karena misalnya datangnya Natal. Dengan lagu-lagu pujian Natal dan lain-lain merasa ada damai. Itu masih damai eksternal sebetulnya. Kemudian damai eksternal itu akan goyah karena ternyata misalnya Natal ini kita nggak bisa pergi kemana-mana. Langsung orang stres karena nggak ada uang mungkin atau karena memang destinasinya tutup. Akhirnya damainya jadi hilang kan. Nah maka kalau kita kembalikan kepada apa yang kita bicarain hari ini, mungkin di dalam kevakuman Natal ini dari kegiatan-kegiatan yang tahunan, pakai kesempatan ini untuk belajar. Cari firman Tuhan, dalami, membentuk komunitas orang-orang percaya yang kepengen belajar. Ini waktunya. Pergerakan di sisi lain, pergerakan yang menuju kepada ekstrim itu sekarang lagi gencar. Itu harus disambut dengan keimanan kita yang makin kuat.
Hari-hari ke depan kita nggak tahu apakah makin membaik atau memburuk. Tapi ketika kita belajar dan dalami firman Tuhan kemudian bilang, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu ialah ketenangan. Maka pakai kesempatan ini untuk semakin belajar firman Tuhan. Yes. Mungkin dari Frankie ada tips-tips buat pemirsa juga gimana supaya kita bisa memiliki damai di tengah-tengah situasi pandemi tidak nyaman. Ada orang yang hilang pekerjaan, kesulitan ekonomi. Ya, ini memang bukan zaman yang secara kasat mata baik gitu ya. Apa mungkin bisa share untuk pemirsa di rumah? Jadi hal yang bisa membuat kita juga punya damai sejahtera itu salah satunya kalau aku belanja sendiri ya, adalah kalau kita tuh hidup di dalam rencananya Tuhan. Wow. Nah hari-hari ini nih hari yang sangat dinamis karena nggak ada satupun orang yang mungkin di generasi kita yang pernah menghadapi musim seperti ini. Ini pertama kali ini totally new. Gitu. Kita tidak pernah bayangkan juga ya. Semua orang nggak pernah ngebayangkan bisa masuk di musim ini. Karena itu kita butuh tuntunan Tuhan dong setiap hari. Nah, salah satu ayat yang favorit di bulan Natal seringkali diucapkan adalah seorang anak telah lahir bagi kita dan dia dikatakan penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yes. Artinya ketika kita nempel sama Tuhan, tadi benar banget belajar firman Tuhan dengan lebih lagi, kita pegang kebenaran bukan perasaan maupun keadaan. Betul. Itu yang membuat kita jadi tenang hari-hari ini. Betul. Karena kita tiap hari juga nggak cuma terima damai, tapi ketika kita nempel sama satu pribadi tapi punya 4 karakter ini, keren banget. Dia Allah yang perkasa. Artinya apapun keadaannya dia tetap Tuhan, dia tetap yang punya kedaulatan atas kita semua. Dia Bapa yang kekal. Artinya apa? Di dalam pelukannya kita akan tenang. Betul. Setiap kali aku ingat waktu kita dulu masih tinggal di apartemen di rumah yang lama, kebetulan tetangga tuh suka main petasan. Dan anakku kalau misalnya tiap kali dengar petasan dia mesti nangis. Nah yang menarik gini, tiap kali dia nangis, dia menghampiri saya, dia ngangkat tangan minta digendong, begitu itu anak dipeluk sama saya, anak itu kembali tenang. Petasannya masih ada, tapi ketika pelukannya ada, dia tenang di dalam pelukan bapaknya. Jadi hubungan itu sama Tuhan yang membuat kita tenang. Dia tadi Raja Damai, dia juga penasehat yang ajaib. Jadi ketika kita nempel sama Tuhan, jadi saya sama istri membiasakan ketika kita doa pagi gitu mesti Tuhan hari ini tuntun kami. Karena kami ini manusia yang terbatas, kami ini gak tahu. Gitu. Jadi kita butuh tuntunan. Nah tuntunan itu selalu ada benar ketika kita mau belajar. Karena mesti semua hal dalam kehidupan ini pasti harus ada ingredient, harus ada bahan-bahannya. Tuhan tuh seringkali pakai 5 roti 2 ikan terlebih dahulu untuk bisa melakukan sesuatu. Nah hari-hari ini kita pakai untuk belajar. Istri saya pakai seringkali nonton YouTube dan segala macam untuk belajar. Nah damai sejahtera itu ada ketika kita itu juga mau belajar dan Tuhan bisa pakai itu akhirnya mau kita tenang. Oh akhirnya damai sejahtera ada ketika Tuhan juga mampukan kita, perlengkapi kita dengan hal-hal yang baru. Gitu. Tapi selama kita bisa menangkap tuntunan Tuhan. Karena hari ini dinamis sekali lagi, tuntunan Tuhan juga dinamis setiap hari. Kita nggak pernah tahu tiap hari bisa jadi tikungan, kita nggak pernah tahu. Nah untuk itu kita perlu Tuhan ini mau kemana? Karena kebijakan juga banyak berubah kalau kita ngomong secara kondisi makro. Setiap hari tiba-tiba mendadak. Itu kan kejadian hari-hari ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Vaksin bulan November sekarang belum ada. Belum ada benar. Ini nggak pernah ketahuan dan hari dengan tiap hari kita cari Tuhan dan minta tuntunan Tuhan, itu yang membuat kita jadi punya damai sejahtera itu. Wow, luar biasa. Gitu. Tapi mungkin yang nyaksiin acara kita ini ada yang bilang gini, jangan-jangan. Iya, pembicara-pembicara yang ada di sini enak, gemuk, sehat, nggak kekurangan apa-apa. Jelas aja bisa bicara damai sejahtera. Nah gua ada loh, jangan-jangan yang mikir begitu. Enggak loh, kita di sini bicara firman Tuhan. Saya pembicara, Pastor Wigan pembicara, Brother Frankie juga pembicara dan pemimpin pujian. Tapi bukan berarti bahwa hidup kita ini terus dijagain Tuhan, kita nggak ngalami masalah, betul nggak? Kita juga seperasaan loh. Dengan adanya semua ini,
kerjaan kita berkurang. Bener gak sih? Bener. Bro, bener kan? Coba. Jangan-jangan seperti itu yang mereka yang pengen didengar. Ya lu enak gua, kan begitu kan? Sekarang coba bisa nggak kita belak-belakan aja gitu? Bener. Bener dong. Berarti Cancel semua ya. iya dong, iya kan? Nol langsung. Asli kan, ini semua juga kena. Nah, jadi kita ngomong hari ini, kita ngomong begini nih, kita bukannya lagi, memang kita lagi senyum-senyum ketawa-ketawa karena ini kan kamera, iya kan? Karena kamera, tapi di belakang layarnya kita pun ngerasain, bener dong, jujur dong. Penuh tangisan juga. Penuh tangisan. Saya malah kehilangan gedung malahan. Tuh. Lagi bangun sekolah tapi akhirnya gedungnya nggak bisa dipakai, selesai sampai hari ini. Karena pandemi ini? Karena pandemi ini, salah satunya karena Salah pandemi satunya ini. ya. Jadi akhirnya udahlah belum bisa jalan ini Belum kan. bisa jalan. Brother Frank ini apa sih? Bikin apa sih? Jadi saya bangun sebuah sekolah pujian penyembahan namanya Unlimited Worship. Ya gara-gara pandemi ini gedungnya nggak bisa dipakai. Tapi di satu waktu juga memang karena kondisi internalnya ada masalah. Owner dari gedungnya ada masalah. Memang akhirnya memang belum bisa lanjut. Tapi yang luar biasa gini. Saya ketika beberapa bulan terakhir merenungkan. Memang ini di musim yang baru ini nggak bisa dipungkiri bahwa salah satunya yang akan kuat adalah dunia digital. Jadi saya akhirnya menemukan tuntunan Tuhan bahwa aku harus berdamai. Oh akhirnya aku nemu nih dari gedung fisik yang terbatas, Tuhan mau percayakan gedung digital. Jadi akhirnya beberapa bulan terakhir kita konsep tentang e-learning. Gitu. Aduh luar biasa. Gitu. Jadi ya. Jangkauannya jadi lebih luas. Jadi ya. Damai sejahtera itu, ketika Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, itu bukanlah suatu garansi bahwa kemudian orang percaya akan dibebaskan dari masalah. Enggak ada cerita begitu. Bahkan pemimpin pujian, bahkan saya pembicara, Pastor Wigan juga pembicara, dihajar. Semua diulek. Enggak ada urusan, semua diulek gitu. Tapi ada satu hal juga nih yang menarik. Makanya kita harus terus-terusan belajar. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang damai sejahtera aku ketinggalkan bagimu. Sebetulnya Tuhan Yesus sedang mengutip Bilangan 6 ayat 26. Apa itu? Tuhan Yesus mau bilang begini. Brother Frankie, aku tahu kesulitanmu. Aku tahu bebanmu. Aku tahu ketika kamu menghadapi Natal 2020 ini kehilangan gedung dan lain-lain. Tapi Bilangan 6:26 berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Luar biasa kan? Amin. Nah kemudian dengan hikmat yang dipunyain sama Brother Frankie ini, kemudian dia berusaha untuk mengambil sisi lain dari persoalan. Sisi lainnya apa? Creativity. Maka kemudian nyari jalan keluar apa? Digital. Nggak nangisin soal gedung yang ditutup, mencari jalan keluar yang lain, langsung dia bicara tentang digital. Itu yang kita butuhin. Di situ ada damai sejahteranya. Berarti Bang, damai sejahtera tidak bisa diukur dari perasaan nyaman ya. Amin. Tadi saya suka sekali dengan perkataan Frankie bahwa kita tidak bisa dikendalikan oleh perasaan, tetapi harus kebenaran di atas perasaan. Betul. Wow, kalau boleh tambahkan juga, damai sejahtera itu juga tergantung dari apa yang kita fokuskan. Karena ibaratnya kalau kita lihat roti donat, di situ ada dua bagian, ada bagian lubangnya, ada bagian rotinya. Yang mana yang mau dilihat? Yang mana mau dilihat gitu loh. Kalau kita selalu fokus sama bagian lubangnya akan kehilangan damai sejahtera. Ini kok bikin roti nggak niat sih? Iya kan? Iya kan? Ini nggak niat nih bikin roti. Kenapa roti nggak dibikin full aja sih? Tapi kalau orang bisa lihat sisi rotinya, dia akan ngomong bersyukur masih ada rotinya. Ini orang kreatif ya. Iya kan? Kalau aku waktu itu fokusnya cuma sama gedung doang ya mesti akan bisa jadi akan kehilangan. Nangis aja gitu kan. Nggak tenang, tapi ketika fokus sama oh ini pasti ada sesuatu yang baru nih yang Tuhan mau kerjakan. Nah karena kita melihat rencana Tuhan yang besar, janji Tuhan akhirnya ini pasti ada sesuatu yang baru. Gitu. Ya udah akhirnya damai sejahtera itu kembali karena kita bisa melihat dari sisi yang berbeda gitu. Wow, luar biasa sekali. Oke, sekarang saya mau tanya buat para istri lagi nih. Buat kamu. Untuk para istri lagi semua aja ya. Oke, bagaimana makna Natal ini nih untuk para istri nih? Makna Natal ini. Oke, kalau menurut saya Natal, kalau dia bilang Natal bukan occasion-nya yang selamat hari Natal atau Merry Christmas, tapi lebih ke
pengorbanan Tuhan Yesus ya di kayu salib. Karena dia dulu lahir, dia mati, makanya sekarang kita ada. Jadi menurut saya yang paling penting arti dari Natal yang sebenarnya itu Tuhan Yesus gitu. Jadi kehadiran dia di dalam hidup kita gitu. Jadi menurut saya Natal sebenarnya Tuhan Yesus itu sendiri sih. Oke, luar biasa. Kalau Karici mungkin mau menambahkan? Aku setuju sama Feli, sama juga tadi Ruli bilang, intinya dari Natal itu bukan cuma lahirnya, tapi akhirnya. Pengorbanannya dia, kematiannya dia. Dia lahir benar-benar, dia lahir untuk ujungnya untuk mati kan. Yang itu. Itu sih aku. Oke. Kayaknya udah pada dilengkapi ya semuanya. Paling aman nih kayaknya. Yang pastinya di sana ada bahagianya ya, kebersamaan kita dengan kondisi sekarang. Jujurnya kita sedih juga ya kalau tidak bisa berkumpul bersama keluarga. Itu kadang kan kita sibuk satu sama lain, udah berbulan-bulan mungkin tidak ketemu. Kadang kan beberapa orang juga merayakan bertemu bareng-bareng, ya ketemu, kasih itu kan ya kadang kita perlu kehadiran mereka gitu loh. Untuk ya kebersamaan itu menurut aku di hari Natal itu penting sih, dengan keluarga, dengan teman-teman yang kita kasihi. Itu sih kalau dari aku kayak udah dilengkapi semua, jadi aku melengkapi kebersamaan tuh sangat bahagianya di sana sih. Kebersamaan dengan keluarga. Oke, thank you. Oke, saya mau ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin nanti Bang Ruli dan Frankie bisa ikut memberikan paparannya juga. Kita dari tadi ini bicara damai sejahtera lahir dari dalam. Ya. Tetapi saya juga percaya Bang, damai sejahtera itu bukan untuk kita rasakan sendiri. Ya. Tetapi sekitar kita, orang-orang sekitar kita juga harus bisa merasakan damai yang kita rasakan. Ya. Gimana nih Bang? Pada akhirnya kita mesti ngerti bahwa Natal itu menuntut tanggung jawab dari kita. Seringkali orang sekedar menyadari bahwa Natal itu bicara tentang kebaikan Tuhan. Yang sekalipun Allah meninggalkan segala kalahannya menjadi sama seperti manusia lahir di kandang domba. Orang sering banget mentok di sentimental ini. Tapi sebetulnya Natal itu bukan bicara hanya sekedar itu, tapi tentang tanggung jawab. Karena pada hari ini, Yesus yang dulu kita kenal lahir di kandang domba, hari ini sudah kembali memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Sebagai raja, dia juga adalah raja yang tegas, yang kemudian memanggil kita untuk memakai pakaian pesta. Ya dong, banyak yang diundang, tapi mereka yang diundang yang hebat-hebat ini nggak jawab. Maka diundanglah orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan yang nggak karu-karuan, yang nggak ngaco-ngaco, yang bukan Israel, termasuk kita. Kita bukan bangsa terpilih. Kita siapa kita di dalam sejarah Alkitab? We are no one. Tapi kita dipanggil. Tapi ketika kita dipanggil ditanya begini, mana baju pestamu sayang? Tanpa pakaian pesta, bubar kita. Bawa ini ke tempat yang ada kertak gigi yang terdalam. Kan begitu ya. Nah, pakaian pesta ini bicara tentang tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita kepada Allah dengan belajar, tanggung jawab kita kepada sesama dengan tugas-tugas sosial kita. Kita diberkati supaya menjadi berkat bagi sesama. Nah, bagian yang ini harus kita jalanin. Lewat kebersamaan dengan keluarga terdekat dulu. Juga jangan lupain orang-orang sekeliling. Di hari Natal ini banyak orang yang susah di sekeliling kita loh. Yang bawaannya sentimen sama kita loh. Bawaannya sentimen. Bagaimana kalau kita memberkati orang-orang itu juga? Gitu. Dan bukan hanya di saat Natalnya. Natal ini menjadi tonggak di mana kemudian di depan kita selalu peduli sama orang-orang. Ada hansip, ada satpam di sekeliling kita, ada orang-orang susah yang perlu kita bantu. Ayo dong, kita diberkati supaya menjadi berkat. Jangan kayak Israel. Diberkati luar biasa,
Luar biasa loh mereka diberkatin. Dan Tuhan bilang dalam Ulangan 15, kamu harus memberikan pinjaman, kamu memberikan hutangan kepada orang-orang supaya jangan hanya kamu yang kaya raya, tapi orang-orang sekelilingmu. Dan apabila 7 tahun nanti mereka gak bisa bayar hutang, lupain hutang itu. Ada loh aturan-aturan begitu. Tapi gak dijalanin sama Israel. Akhirnya mereka jadi kaya sendiri. Dia jadi bankir sendiri, pedagang emas sendiri, pedagang berlian sendiri. Bukan emas sih, berlian. Hebat sendiri kan mereka. Tapi sekelilingnya mana? Nggak ada, berantakan. Begitupun kita hari ini. Kebanyakan orang-orang yang percaya itu diberkati luar biasa. Tapi memberkati nggak? Seringkali hanya memberkati diri sendiri, paling sedikit, paling jauh memberkati keluarga sendiri juga. Nah, di tahun 2020 ini harus menjadi perubahan dalam hidup kekristenan kita. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Ayo dong ke depannya orang-orang Kristen. Gereja bangun-bangun gede-gede banget loh di tahun-tahun yang lalu. Tapi memberkati sekeliling enggak? Enggak, seringkali enggak. Nah ini harus jadi perubahan. Ke depan ini makin gak karu-karuan kok situasinya. Membutuhkan kita, kepedulian kita, kasih sayang kita. Kristus itu tentang kasih. Kita mengasihi enggak? Kristus itu tentang contoh. Kita memberi contoh yang baik enggak? Itu problem loh. Jangan sampai Kristen kita nih tahun-tahun yang akan datang ya begitu aja terus. Hari Minggu datang ke gereja pakai mobil bagus, baju bagus, harum. Sekeliling lu jelek-jelek. Perhatiin yang begitu-begitu. Begitu kalau menurut saya Pastor Wigan. Gimana? Mungkin. Kalau dari aku sih jadilah pembawa damai dan harapan bagi banyak orang. Jadi apa? Hari-hari ini di musim pandemi ini udah deh stop ngomongin hal yang menakutkan. Itu udah jadi pembawa damai loh. Kadang-kadang kita ngumpul sama teman habis itu ngomongnya yang horor-horor gitu kan. Tuh gak masa depan surah banget, ini gini-gini susah banget gini. Gimana kalau kita mulai mengganti omongan kita dengan pengharapan yang baru. Itu akan sangat menguatkan banyak orang. Jadi itu yang pertama kali saya belajar. Ya yang kedua ya jadilah harapan bagi banyak orang. Gak cuma message yang kuat tapi jadilah harapan bagi banyak orang. Yesus datang ke muka bumi untuk orang, bukan untuk uang, bukan untuk harta, bukan untuk jabatan. Dia untuk orang, untuk kita semua. Kenapa kita nggak menjadi representasi Kristus untuk supaya melalui hidup kita orang itu jadi punya harapan. Artinya apa? Satu yang real yang paling sederhana yang saya lakukan hari-hari ini. Jadi beberapa waktu terakhir ini banyak orang seringkali minta di mentoring lagu. Jadi mereka seringkali kirim lagu, Kak saya punya lagu, tolong dikasih feedback. Nah kalau satu orang sih gak masalah. Tapi kalau udah puluhan orang yang minta itu yang bermasalah. Saya akhirnya putar otak gimana caranya nanganin ini orang. Karena beberapa kali aku ngomong sama teman-teman yang kita di industri musik rohani. Selalu ngomong gini, kita ngomong apa adanya ya. Siapa peduli mereka? Sorry gak ada. Mereka mau bikin karya apapun juga. Kita hari-hari ini menyelamatkan kapal semua sendiri. Bisa dikatakan semua yang kita kepengen karya kita keluar. Ini keluar. Dan mereka ini kan juga punya potensi. Mereka layak untuk diperhatikan sebenarnya. Sampai akhirnya Tuhan kasih hikmat gini, gimana kalau aku ajak mereka Instagram live, kita collab, kamu boleh nyanyi lagu kamu, dan aku akan kasih feedback langsung on the spot. Satu orang jatahnya 10 menit, sekali live misalnya 60 menit, lumayan bisa dapat 6 orang. Kita bikin konsisten setiap hari Selasa, aku kasih program namanya lagu baru. Wow. Jadi akhirnya gara-gara itu aku mulai pertama ternyata ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari bahkan ada dari Sydney, ada yang dari aku lihat talenta tuh banyak banget di Indonesia, tetapi nggak pernah ada yang memberikan platform buat mereka. Jadi kalau salah satunya bicara tentang pesan Natal, ayo jadilah pengharapan bagi banyak orang. Kasih apa yang kamu punya, bejana yang kamu punya, pakailah supaya orang lain maju. Karena mantap. Promosi itu bicara tentang, kalau aku lihat kemarin kebetulan baru saya menyampaikan juga. Jadi kalau bicara tentang promosi itu adalah tempat yang rendah supaya kita bisa membawa orang naik ke tempat yang tinggi. Itu namanya promosi, bukan kita ada di tempat tinggi habis itu selesai, enggak. Promosi itu bicara kita sebenarnya lagi dibawa ke tempat yang rendah untuk bawa orang naik ke tempat yang tinggi. Wow. Jadi Natal hari ini pakailah untuk coba peduli sama sekeliling dan mentoring mereka. Karena ini apa ya, kegelisahan yang Tuhan taruh di hati aku hari-hari ini. Kabar baik udah banyak, orang baik itu sedikit. Sorry itu sih gitu lah. Kabar baik banyak, semua orang hari ini melalui sosial media mau ngomong semua. Tapi orang baik itu gak banyak. Dan kita butuh gak cuma kabar baik, tapi harus ada orang baik.
Karena orang baik itulah kabar baik sesungguhnya. Ya. Luar biasa sekali. Wow. Gitu. Jadi sebenarnya again kalau kita hubungkan ke tengah-tengah situasi pandemi ini justru daripada di pandemi ini kita mengeluh kapan selesainya, justru ini bisa kita jadikan kesempatan ya. Yes. Yeah. Iya, untuk bisa jadi berkat buat orang lain, untuk bisa menjadi orang baik untuk orang lain ya. Mungkin selama ini kita nggak ada waktu, kita nggak peduli sama orang-orang di sekeliling kita. Lewat situasi-situasi ini, saya jadi teringat Bang gini, di gereja yang di Sydney ya, ketika mulai pandemi itu banyak yang lost job apa semua, dan mereka banyak orang-orang Indonesia yang ke situ harus survive, harus bertahan, tiba-tiba hilang pekerjaan semua. Kebetulan karena saya yang masih membapai gereja itu, dan saya katakan bahwa oke, it's now the time untuk praktek gaya hidup jemaat mula-mula. Habis mau apa lagi? Ya. Selama ini mungkin kita hafal jemaat mula-mula yang tiap hari berkumpul, saling berbagi. Nah, sekarang prakteknya. Jadi pandemi ini justru bisa menjadi ajang untuk kita belajar mempraktekkan gaya hidup Kristus. Ya, kita nggak damai sendiri, nyaman sendiri, tapi gimana kita bisa jadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah untuk sesama kita. Saudaraku, kalau kita bicara makna Natal, kita selalu berpikir bahwa tentang Yesus lahir. Orang sibuk bikin dramanya, kalau gereja masih bisa offline service, orang sibuk bikin drama ya dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaan yang paling krusial, sudahkah Yesus lahir di hatimu? Orang yang belum Yesus lahir di hatinya tidak akan memiliki damai sejahtera secara permanen yang lahir dari dalam. Harus Yesus lahir dalam hatinya dulu, baru dia bisa memiliki damai sejahtera yang permanen yang tidak bisa dikondisikan oleh apapun. Kalau di tengah-tengah situasi yang nyaman, semua orang bisa damai. Tapi kalau saudara bayangkan ada di pulau sendirian kayak film Tom Hanks ya, Castaway. Castaway, cuman ada bunyi longlongan serigala. Apakah damai itu masih bisa ada, saudaraku? Ya. Nah, sekarang kita cek masing-masing. Di tengah-tengah situasi pandemi ini mungkin ada pemirsa yang betul-betul terkena efek. Pertanyaan saya, apakah di tengah-tengah situasi pukulan yang sangat berat ini, apakah damai sejahtera masih ada di hatimu? Apakah di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita masih mau menjadi orang baik yang tadi Brother Frankie Kuncoro bilang? Atau kita sibuk menyelamatkan diri kita sendiri, atau kita melihat situasi ini seakan-akan Tuhan bawa kita turun ke bawah ya tadi. Keren banget itu Bang. Tuhan bawa kita turun ke bawah justru untuk yuk kita bisa dorong. Saya mau bagi sesuatu nih, Pastor Wigan. Kemarin saya terima WA. Iya. Terima WA dari orang yang selama ini dengerin live talk. Yes. Kita kan dalam live talk selalu bilang bahwa kita harus mematikan keakuan, gitu kan. Pesan-pesan itu kan sering kita sampaikan. Orang ini kirim WA, dia bilang gini, Bang, saya bersyukur bahwa ada pandemi sekarang ini. Kenapa? Karena saya jadi ngerti. Dan dia cerita, dia bikin ini ke orang itu, dia bikin komselnya berbuat untuk orang lain. Dia bikin begitu. Jadi bisa kok. Yang dibutuhin tuh sekarang apa? Kerelaan dan kenekatan. Tapi bisa, dan saya yakin semua yang dengerin live talk itu punya kemampuan. Kemampuan untuk berpikir bagi orang lain. Jadi orang baik yang seperti tadi Brother Frankie udah ngomong. Bisa kok. Ya, ke depan harus dihajar terus. Ikutin apa yang Paulus sampaikan. Kan tadi Pastor Wigan bilang bahwa hidup dalam Tuhan itu berarti hidup seperti Yesus. Nah, Rasul Paulus pernah tulis begini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Yes. Ya kan? Dia matiin keakuannya, dia hidup seperti Yesus hidup, yaitu pribadi tanpa aku. Yes. Bang, saya mau mengulik, ini ada hubungannya juga dengan meruntuhkan keakuan. Saya menghubungkan dengan apa yang tadi Brother Frankie katakan, bagaimana kita menjadi orang baik nih di tengah-tengah situasi sulit, apalagi kitanya sendiri lagi bonyok babak belur. Iya. Tapi betul. kita dituntut jadi orang baik. Betul. Itu wah, kalau kita sendiri lagi happy, lagi di awang-awang sana ya. Iya, tapi kalau kita lagi bonyok babak belur, tapi kita harus jadi orang baik. Iya. Wah, itu gimana tuh Bang? Kebaikan yang timbul pada saat kita susah, itu kan kualitasnya keren. Kayak si janda yang ngasih 2 keping uang, tapi hanya itu loh yang dia punya, ya kan? Dibandingkan sama orang yang punya langit, tapi cuma ngasih ya susah ya nggak? Kisah janda Sarfat juga sama. Ya gimana? Dia kan Elia ketika datang dia cuma punya minyak udah sisa segitunya. Tepung terakhir, tapi gara-gara dia berani memberikan itu, akhirnya terjadi mujizat yang nggak masuk akal. Iya kan? Sampai dia bilang kan, kalau aku bikinin kamu ini, saya dan anak saya tinggal tunggu mati. Iya. Jadi kan kalau orang di dalam kondisi pandemi ya, dia sendiri lagi bonyok, terus dia bisa bikin sesuatu untuk orang lain, waduh itu kualitasnya luar biasa loh. Iya kan? Di situ aja udah terjadi mujizat itu, di situ aja, karena ada kerelaan. Itu luar biasa loh. Nah ini loh yang Tuhan rindukan untuk dilihat. Jadi jangan kita ngomel soal, Tuhan kapan pandeminya selesai? You never know. It might not end. So what? It might not end. Yang ada di pelayanan nih kayaknya mesti mulai menularkan dari tadinya hawanya betapa kusutnya pandemik menjadi betapa indahnya pandemik. Iya nggak sih? Wow. Kita mesti nularin, menurut aku ya, kayak tadi Frankie bilang tadinya mau bikin sekolah, punya agenda begini. Of course dari awalnya pasti agendanya untuk pelayanan. Tapi ternyata Tuhan switch. Terus tiba-tiba jadi yang pelayanan tadi lagu baru online, dan nggak pernah kepikir bahwa ternyata banyak yang anak-anak yang berbakat yang punya talenta yang malah jadi nongol melalui acara itu, bahkan di Instagram, iya kan? Padahal kalau sekolah kan mungkin karena bentuknya instansi gedung sekolah gitu kan, aduh gue kayak mesti daftar dulu nih ke sana nih kayak. Jadi nggak luas gitu jangkauannya kan. Iya menurut aku indah banget. Jadi aku ngeliat pandemik ini makin ke Desember ini aku udah mulai ngeliat, gila ya Tuhan tuh kalau mau ngeriset ya, dengan cara yang kita nggak pikirin kan, di riset yang ya contoh deh misalnya kayak aku pernah waktu itu yang di obrolan kita waktu itu yang sama Paula juga, aku bilang untuk bapak-bapak yang 9 to 5 ke kantor, yang anaknya belum bangun udah pergi, anaknya pulang sekolah, jadi nggak ketemu kan akhirnya. Tapi sekarang apa, work from home, harus hadapin dong anaknya. Dari situ kan kayak di riset dong hubungannya dengan keluarga, semuanya di riset dong. Menurut aku sih this is beautiful. Udah mesti dimulai dihilangkan nih, pandemic is kayak wabah. It's God's will, it's God's will. Dapat saya simpulkan berarti justru hari-hari di musim-musim kehidupan kita yang tersulit, justru di situ menjadi sebuah tes apakah kita memiliki damai itu atau tidak ya Bang. Iya. Ya, kalau enggak kita nggak tahu tesnya. Iya. Justru di situasi seperti ini loh, tesnya itu baru betul-betul Ya, kelihatan. teori yang diawang-awang gitu ya. Saudara, kita bukan hanya berenam, tapi kita punya 2 tamu yang lebih spesial lagi. Halo El dan Oliver. Wah. Ini loh saudara, kalau saudara lihat di IG-nya Brother Frankie, ini yang kecil ini yang praise and worship sendiri. Oh, aduh, keren banget. Gimana? Tangannya gimana? Kalau worship gimana? Luar biasa, lucu-lucu banget El dan Oliver. Saya percaya nanti dewasanya juga akan dipakai Tuhan luar biasa seperti papanya. Wah, oke, mungkin ada closing statement dulu dari Brother Frankie Kunchoro untuk pemirsa di rumah. Saya tadi cuma mau menambahkan tentang makna Natal. Iya. Kemarin kebetulan diskus sama istri, jadi akhirnya kita
mendapati satu kesimpulan bahwa Natal itu pertama adalah bukti bahwa Tuhan itu nyata. Karena Dia hadir di muka bumi bagi kita semua. Tuhan bukan cuma sekedar cerita fiksi atau dongeng, atau cuma sekedar iman yang mungkin kita nggak tahu wujudnya gimana, tapi Tuhan itu nyata. Dia pernah hadir di muka bumi ini bagi kita semua 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, Natal itu membuktikan bahwa kasihnya Tuhan itu nyata. Karena Dia Tuhan mau jadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Jadi hari ini apapun keadaan kita, percaya bahwa kasih Tuhan itu nyata bagi kita semua. Wow, luar biasa sekali. Dari Bang Ruli mungkin ada closing statement? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yes. Saya hari ini terberkati sekali dengan apa yang tadi Frankie bicara, bahwa udah at least 2-3 kali selalu bicara gini. Kemarin kami diskusi, suami istri diskusi, diskusi soal Natal, diskusi soal kebenaran. Itu harus ada di dalam keluarga kita. Lewat itulah terjadi damai sejahtera. Yes. Dan kemudian juga kenapa kami hadirkan anak-anak ini. Kami mau bicara begini, bahwa Natal ini dengan segala kerumitan, kesulitan yang dibawanya, jadikan itu sebagai kesempatan untuk membangun hubungan di antara keluarga, bapak anak. Loh, tapi Bang, aku belum punya keluarga. No problem. Bangun keluarga dengan kakak, adik, orang tua. Ya, mungkin selama ini ada persoalan, ada kerumitan, ada cekcok. Ini kesempatannya untuk berdamai. Yes. Wow. A great Natal hari ini, tahun ini. Yes. Ya. Oke, saudaraku, closing statement dari saya. Pastikan Yesus lahir di hatimu, Dia Raja Damai, tetapi damai itu harus lahir dari dalam kita, bukan damai yang ditentukan dari luar. Saya percaya bahwa melalui Natal ini, melalui diskusi kita ini, kita belajar bukan hanya juga jago membangun apa yang ada di luar, tapi kita juga harus bisa membangun keluarga kita dulu, ya. Jadi jangan sampai saudara jago di pelayanan, jago di bisnis, tapi keluarga berantakan, ya. Tetapi damai itu harus dari dalam, harus dari keluarga juga dulu, baru saudara bisa jadi damai untuk sekitar saudara, ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita pada kesempatan ini di Live Talk Special Christmas Edition, saudaraku. Nantikan kami minggu depan juga masih di Live Talk Special New Year Edition. Ya. A talk is so serious, it is fun. Jangan lupa subscribe channel YouTube Lifehouse Jakarta, Lifehouse Music, follow Instagram Lifehouse Jakarta. High five. Merry Christmas, God bless you all. Thank you, boys. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año.
way.